Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Giovanni Wira dari program S1 di Universitas Diponegoro. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penggunaan value engineering pada proyek State Road 826. Jadi secara ringkas, studi yang dilakukan pada proyek ini dilakukan untuk meningkatkan manajemen pengembangan proyek dan lingkungan dengan cara membangun 2 lajur terkelola dan 4 lajur penggunaan umum. Dan untuk membangun 2 lajur tersebut dilakukan penambahan 2 lajur cepat di masing-masing jalur. Gunanya dilakukan penambahan 2 lajur cepat ini adalah untuk meningkatkan mobilitas di sepanjang koridor SR826. Jadi lokasi SR826 ini di sepanjang lingkaran merah ini bisa dilihat dia merupakan salah satu jalan umum karena di kiri dan kanannya merupakan intersection dengan jalan-jalan lain. Jadi bisa dibilang jalan di SR826 ini cukup padat dan perlu dilakukan adanya pengembangan atau penambahan lajur. Jadi fungsi dasar proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tambahan seperti yang sudah saya bilang dengan fungsinya sebagai jalan umum. Jadi proyek SR826 ini hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tambahan dengan penambahan lajur tambahan. Lalu tujuan diadakannya studi VE ini adalah untuk meningkatkan nilai fungsi dengan biaya yang lebih rendah. Dan dari studi VE ini, tim VE menghasilkan 31 ide dan 9 diantaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut. Oke, jadi di proyek ini metode yang digunakan ada 3 tahap. Ada pra-studi, studi, dan pasca studi value engineering. Jadi kegiatan yang dilakukan selama pra-studi VE adalah pengulasan dokumen, pengumpulan info, serta pembagian job desk masing-masing anggota tim VE. Jadi di sini belum ada tindakan yang lebih lanjut ya. Jadi semuanya masih belum begitu mengenal proyek SR826 ini. Jadi di tahap ini ibaratnya tim VE masih dalam fase pengenalan terlebih dahulu. Lalu di masa studi ada 5 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah pengulasan info, identifikasi fungsi, fase kreatif, fase evaluasi, dan pengembangan. Jadi di pengulasan info ini dari tahap yang sebelumnya di pengumpulan info yang sudah dikumpulkan akan diulas lebih lanjut dan dikelola agar semuanya dari masing-masing anggota tim VE ini dapat mengerti dan mengetahui serta paham akan proyek SR826 ini. Lalu yang kedua adanya identifikasi fungsi. Jadi identifikasi fungsi ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu fase kreatif di mana di fase ini ada dilakukan pendaftaran ide-ide tanpa batasan, tanpa boundaries apapun. Jadi tim VE diharapkan sekreatif mungkin dalam mencari jalan keluar untuk memenuhi tujuan value engineering ini. Lalu ada fase evaluasi yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti, dan fase pengembangan. Setelah itu ada pasca studi VE, ada pelaporan dan laporan final bagi seluruh stakeholder terkait. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang fase yang sebelumnya ya. Fase yang sebelumnya itu berarti yang ini, yang fase evaluasi. Jadi di fase evaluasi ini kita akan menilai ide yang telah didaftarkan di fase kreatif. Bisa dilihat di sini adalah ada 9 kategori yang dibuat oleh tim VE untuk menilai atau merank bobot dari ide yang akan dihasilkan. Sebelum itu, semua kategori yang telah dirumuskan pada
gambar ini diberi nilai bobot masing-masing. Jadi 1 merupakan nilai bobot yang paling rendah, sementara 9 adalah nilai bobot yang paling tinggi. Ini adalah bobot kategori. Setelah itu, ini adalah ide yang akan dilakukan. Ini adalah tidak sebagian sebenarnya. Ini adalah sampel ide yang diajukan atau akan dievaluasi oleh tim VE. Jadi bisa dilihat di sini, di fase ide ini akan dilakukan juga pembobotan terhadap setiap nilai. Jadi setiap ide maksud saya. Jadi setiap ide ini akan dikelompokkan, akan dinilai berdasarkan kepentingannya masing-masing atau tingkat urgensinya masing-masing. Jadi bobot 1 merupakan bobot yang paling rendah dan bobot 5 adalah bobot yang paling tinggi. Setelah itu, setelah bobot kategori dan bobot ide telah dibentuk, maka dilakukan matriks perkalian antara keduanya. Jadi misal saya beri contoh di sini untuk peningkatan kapasitas ide yang nomor 1. Ide yang nomor 1 di sini nih untuk kategori capital cost dia bernilai 12. Kenapa dia bisa bernilai 12? Karena pada sebelumnya nilai capital cost di sini adalah 6 pada bobot kategori, dan di sini nilai capital cost-nya untuk ide nomor 1 itu bernilai 2. Jadi hanya tinggal dikalikan saja. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Dan itu dilakukan untuk seluruh ide. Setelah itu dilakukan pentotalan di sini. Jadi nilai seluruh ide yang telah dinilai tadi berdasarkan bobot kategori dan bobot ide masing-masing akan ditotal dan di ranking berdasarkan nilai terbanyak. Ide yang terbanyak nanti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim VE. Seperti itu penjelasannya. Lalu di sini ada penjelasan mengenai analisis fungsi. Jadi analisis fungsi ini itu berada di identifikasi fungsi pada tahap studi tadi ya. Jadi di sini tujuannya untuk memahami dengan penuh keseluruhan fungsi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan proyek, serta dapat memikirkan solusi untuk meningkatkan nilai fungsi. Dan dengan metode diagram fast, nanti akan ditemukan alur fungsi kritisnya. Jadi seperti ini diagram fast-nya. Di sini adalah basic function dan panah hitam ini, garis hitam ini adalah alur kritis. Jadi di sini ada 2 alur kritis dan basic function dengan basic function masing-masing. Lalu rekomendasi yang digunakan atau diajukan oleh tim VE adalah dengan membandingkan proposal tim VE dengan konsep awal desainer proyek. Jadi desainer proyek nanti akan memberikan informasi yang dia miliki dalam penentuan desain bangunan yang dia pilih gitu. Jadi informasi yang disediakan oleh desainer ini akan menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi tim VE untuk dilakukan peningkatan nilai fungsi yang lebih lanjut. Di sini FDOT dan tim desain akan mengevaluasi apakah rekomendasi akan diterima atau tidak. Jadi FDOT di sini adalah jika tidak salah, FDOT ini singkatannya adalah Florida Department of Transportation. Jadi karena State Road 826 ini ada di Florida, jadi FDOT adalah suatu badan transportasi yang mengurusi seluruh proyek transportasi yang ada di wilayah Florida, dan State Road 826 adalah salah satunya. Jadi tim VE proyek ini nanti akan mengajukan rekomendasi yang mereka telah buat kepada FDOT dan tim desain untuk selanjutnya akan dievaluasi lebih lanjut apakah rekomendasi dari tim VE itu diterima atau tidak. Setelah disetujui, tim VE tidak memiliki kewajiban untuk memantau kejadian, memberikan saran kepada salah satu rekomendasi setelah tanggal persetujuan laporan final. Jadi setelah
laporan final ini sudah disetujui oleh FDOT dan tim desain, tim V sudah benar-benar tidak memiliki kendali atas proyek yang mereka tangani, seperti itu. Jadi seluruh rekomendasi yang tim V lakukan atau seluruh rekomendasi yang tim V berikan kepada FDOT dan tim desain akan disetujui pada suatu saat, dan setelah tanggal persetujuan tersebut tim V tidak diperkenankan untuk merubah rekomendasi apapun dari rekomendasi yang telah diajukan dan disetujui oleh FDOT dan tim desain. Jadi ini salah satu bentuk dokumen contoh ya dari studi tim VE seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu presentasi yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang telah mendengarkan. Terima kasih.